Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina kazal laili adana kazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya sallimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Kelurahan Trinitaya yang hadir dengan senyumannya khas yang sudah memberikan hati dalam kita bersama. Yang saya hormati Bapak Ketua RT yang selalu ganteng, yang saya hormati Bapak Ketua RW yang mewakilinya, yang saya hormati Pak Imam Khatib Bilal, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama syarif dari dalam negeri, yang saya hormati keluarga besar kita yang hari ini sedang didatangi oleh musibah. Semoga kenyataan kita terima dengan baik dan sabar. Insya Allah Allah punya program khusus yang baik bagi kita semuanya. Mobil khusus kando sayo bangken kita asli lagi dia gitu. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, segar bugar, muara rezeki umur panjang. Coba Bang, cocok oke? Cocok ya, belakang dulu. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Walaupun kita sedih, kita tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Karena hidup ini terus berlanjut. Namun kita tetap bersabar dan bertawakal. Kita yakin Allah itu berkehendak dan cara yang baik. Kadang-kadang kita yang salah baca, salah memahami kebaikan Allah. Kata kita ngaku pulo orang yang baik cepat dipanggil. Ngaku pulo orang tua saya yang masih cepat kali berjantung cepat dipanggil. Itu dekat begitu. Kata Allah tenang baik, aku perlu pulang baru. Sehingga kita tunggu. Makanya kesabaran itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita yang memahami. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, telah kita maklumi dari ahli rumah, dari yang bangkit tadi, dari protokol, bahwa malam hari ini kita memberikan setawar sedikit kepada keluarga besar kita di sini, karena kebetulan kehadirannya Allah, salah seorang orang tua kita, paman kita, saudara kita, kaum kerabat kita, yaitu Bapak Khairir Effendi bin Jahri dalam usia 63 tahun. Nah ini usia Rasulullah ini Pak. Jadi yang umurnya 62 itu hati-hati gitu. Ibu Lurah ada berapa gitu? Wah masih jauh. Kalau kami ke bangkit itu ada geng. Lamaran lewat. Lewat. Umurnya nggak lewat ya. Ya, lagi jalur aman gitu. Letak 80 itu. Kalau saya masih lama. Umur baru 59 Pak. Tapi kita tolong masih muda juga. Awalnya dulu ya. Jadi Bapak Khairir Effendi bin Jahri ini, beliau meninggalkan satu orang istri
5 orang anak, 3 orang menantu, 6 orang cucu, dan beribu-ribu keluarga dan anak tawan. Insya Allah semua kita mencintai beliau. Insya Allah malam hari ini kita akan berdoa untuk beliau. Semoga beliau istilah bangkit tadi dimudahkan langkah, dilapangkan jalan sampai ke kepada Allah, surga juga tempat. Jadi cerita kita malam tuh ikulah cerita tentang menuju Allah ke surga tadi. Setuju bang? Berapa jam ibu lurah? Biasanya ibu lurah itu pesannya 3 jam bang kan? Satu jangan ngantuk saya, bukan yang lain ngantuk saya ngantuk. Baik Bapak Ibu saya hormati, kita ini kan sekarang sedang berhadapan dengan Hari Raya Haji. Insya Allah kalau pemerintah menetapkan tanggal 23 kan Hari Raya Haji kan, berarti Arafah itu tanggal 28. Walaupun Arafah itu di Mekah tanggal 27. Yang penting niat kita kepada Allah. Allah itu kan tidak bisa dipengaruhi oleh apa. Dia tidak bertempat, tidak ditempatkan, tidak dipengaruhi oleh ruangan, tidak dipengaruhi oleh waktu. Tinggal niat kita. Yang penting kita damai jangan ribut. Ini kadang-kadang kan karena tanggal berbeda, mulai kita ribut. Kelompok tidak main kelompok-kelompok. Pokoknya Muslim, ya Muslim. Insya Allah Allah lebih paham daripada kita bertanya kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu saya hormati, izin Pak, Ibu. Jadi ceramah kita malam ini berkaitan dengan kematian, apa hubungannya dengan sholat. Sholat apa hubungannya dengan kurban. Jadi Igos tali ini tidak pacak dipisahkan. Nah kita kan sering kalau ada acara takziah biasanya kori atau qori'ah itu tuh Bang baca surat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa terjemahannya Ibu Lurah? Saya kadang-kadang ke Ibu Lurah itu senang ya. Tahu nggak lo itu? Jadi terjemahannya adalah kami dari Allah akan kembali kepada Allah. Saya dari Rawa Makmur akan kembali ke Rawa Makmur, tidak ke Kalimun Bang. Salah itu, ke Rawa Makmur. Nah, jadi untuk tahu saya kembali ke Rawa Makmur, saya harus tahu dulu Rawa Makmur itu di mana. Kalau saya tidak tahu Rawa Makmur di mana, balik ke Kelapa putar-putar sampai pagi dan balik. Nah, jadi cerita kita itu cerita sesungguhnya kita datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, saya yakin dan percaya itu bukan tidak tahu, mungkin itu lupa. Dari Allah itu gimana itu? Kan gitu tuh. Dari Allah berarti ada suatu posisi di situ kita berada, berjalan ke dunia, masuk ke tubuh, diparingi hati, ya Bang ya? Nah, sampai ajal, keluar dari hati, keluar dari tubuh, keluar dari dunia, masuk lagi ke tempat tadi. Itu pengertian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kita bukan tidak lupa di mana waktu lokasi itu. Nah, saya khawatir kalau sama kayak saya tadi, saya dari Rawa Makmur, lupa Rawa Makmur itu di mana. Berputar-putar. Nah, kalau kita bukan berputar-putar, dia tanyakan. Jangan deh, saya PNT ngaku orang banyak nih. Setuju kalau cerita itu? Ada yang ngantuk, kalau ngantuk boleh tidur. Tidak boleh dilarang ya Pak ya.
Orang tidur, ya suruh tidur, biar itu nikmat. Jadi kita cerita agama ini harus pakai dasar. Kalau kata ulama itu pakai dalil. Dalam surat Ali Imran ayat 96, bukan 100, ayat 96, 97 diceritakan itu tepat itu. Bunyinya begini. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim man dzakarahu kana amina. Itu ayat Ibu surah Al-Imran ayat 96 97. Jadi aku terjemahnya Pak Ustaz. Terjemahnya adalah sesungguhnya. Karena sesungguhnya itu tidak main-main itu. Yang ngomong ini Allah, yang menyampaikan omongan ini Rasul. Tidak mungkin Allah Rasul ini ngicu. Sesungguhnya rumah yang pertama kali. Kalau pertama kali itu, berarti tak ada rumah sebelum ini. Rumah yang pertama kali saya yang buatnya buat Allah. Nah, bukan tukang itu. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Nah, Bakkah itu Bapak Ibu saya hormati di luar seantero alam semesta. Kalau terjadi pecah langit yang 7, pecah bumi yang 7, terjadi kiamat, Bakkah itu tak goyang. Kalau itulah negeri awal, itulah nanti negeri akhir gitu. Jadi awal dan akhir di situ. Nah, tidak mungkin goyang itu, kalau di situ goyang, situ goyang, tidak jadi kita balik ke surga. Nah, kayak itu. Jadi rumah yang pertama kali saya yang buatnya kata Allah, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Nah, sayang 1000 kali sayang dalam Quran tafsir itu tulis kawan Mekah. Nah, kalau Mekah ini baru sewaktu Nabi Ibrahim berjalan dari Babilonia bersama istrinya Siti Hijir. Waktu itu Siti Hijir ambil berat itu bangkit. Itu Nabi Ibrahim bingung. Ya Allah, saya kok disuruh oleh bini tunggu saya keluarlah dari rumah. Nah, biasalah Pak. Dia itu kan selama menikah di Siti Sarah kan punya anak. Jadi ada suatu kejadian sangat luar biasa. Sehingga raja waktu itu menghadiahkan istilah kitanya pembantu. Nah, pembantu ini orang hitam tegap, tidak cantik begitu. Jadi sengaja oleh Siti Sarah milih Tino itu, biar abang tidak mirip-mirip. Rencananya begitu kan? Kata raja itu harus tidak salah pilih. Ini dia tidak cantik. Ada jendela yang hitam itu aja. Saking hitamnya berlaku tinggi dia, Pak. Akhirnya bertimbul batu. Ada rumah, namun dia ada rumah lagi. Jadi dimandikan Siti Hijir ini dikasih baju yang bagus, karena dia dihadiahkan oleh Raja Ibrahim dan Siti Sarah. Pas keluar kena matahari, sudah berubah banyak tukar lagi. Kasih kebidanan, tercengang dulu. Raja tercengang, Tuhan tercengang, Ibrahim tercengang, Siti Sarah tercengang. Nah ditukar lagi kan, tambah lo baik, jadi orang ini baik, Siti Sarah juga ini baik. Nah dapatlah pembantu. Nah itu cerita itu. Jadi jeleknya Siti Hijir itu adalah caranya Allah melindungi beliau. Karena beliau adalah wanita yang mulia. Kalau melahirkan Ismail negerinya. Dan seterusnya nanti ada Muhammad. Jadi singkat cerita, Siti Hijir ini, Siti Sarah ini ngomong sama suaminya, Bang, kalau kita lama-lama punya anak ini kan akan laku. Jangan lo pelajak wahyu lagi. Jangan aku mana? Ya jangan lo. Abang punya bini, adik lah. Ya bukan cerita, Pak, maksud saya, maksud jodoh.
Zaman kalau menikah dengan adik si dihijirin, adik si dihijirin, maksudnya pembantu dari apa? Oh jangan deh, karena saya itu dalam pakai apa tuh? Dalam lain itu. Cantik ini kan. Akhirnya nikah. Nah dalam menikah, si dihijirin ini hamil. Nah mulailah Siti sore manusia kan, mulailah sama Ibrahim megang-megang gini lagi hamil tuh, ya kan ada kan tahu apa hari ini salah nggak tahu apa tuh si sini orang bang pergilah bang keluar bawa dia karena serupa itu sekali dalam maksudnya. Nah kemana dia mau pergi bawa adik kamu ke Selamang mana? Akhirnya Ibrahim sholat bertanya kepada Allah. Katalah cocok benar itu. Allah pun mengiyakan bawalah dulu ke rumah. Nah bertanya Ibrahim, ya Allah, kemana nak dibawa? Kata Allah, Tuhan, waktu kamu berjalan, awan mengikuti kamu, melindungi. Sudah itu, untuk itu, kalau sudah sampai pada targetnya dia duduk sendiri. Nah artinya tidak ditunjukkan Pak. Apakah di mana tidak ditunjukkan? Sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan dari Babilonia menuju tidak tahu kemana tepatnya. Tahu-tahu di suatu tempat yang tandus, bukit batu, pasirnya banyak, tidak bawa orang, tidak berdaun, tidak berair. Di situ untuk duduk. Di situ awannya berhenti. Nah, Nabi Ibrahim bingung di mana ini? Artinya waktu itu Mekah belum ada. Nah, jadi dirujuk dengan cerita Sayota di negeri Bakar. Benar, Bakar ini bukan Mekah maksudnya itu. Nah, jadi kembali pada cerita pertama tadi. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang menjadikannya itulah negeri Bakar. Diberkati rumah ini, tidak ada hawa, nafsu, dunia, setan dalam tidak ada. Nah, nanti rumah ini Hudalil alamin, tempat alam semesta minta petunjuk ke rumah ini. Sebenarnya bukan ke rumah ini. Di dalam rumah ini ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Nah, siapakah beliau ini? Nah, itu. Di situ kita mulai cerita. Siapakah orang yang membawa petunjuk? Siapakah orang yang membawa agama? Sehingga alam semesta nanti minta petunjuk ke dalam rumah ini. Ternyata Allah buka rahasianya ada pada surat As-Saf ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yaitu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk. Rasul ini membawa agama untuk dibenarkan dari agama yang lain. Rukunnya petunjuk dan agama ada pada beliau Rasul tadi. Itulah maka harus semesta nanti minta petunjuk pada beliau ini. Nah kenapa dia kepada Allah? Nah ini karena daripada kita ini banyak orang solidar. Jadi kaji ini kan sana. Jadi kenapa kita tidak minta petunjuk kepada Allah? Sebenarnya kita minta petunjuk kepada Allah. Tapi karena Allah adalah nama zat yang maha agung. Kalau nama kan ada bentuknya, tidak ada rupa, tidak ada suaranya. Kita carilah yang dengan nama. Itulah utusan tadi namanya Muhammad. Di Muhammad ini kita dengarkan suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah. Makanya apa kata Muhammad itulah kata Allah. Aku perintah Muhammad itulah perintah Allah. Aku larangan Muhammad itulah larangan Allah. Makanya beliau ini jadi ikutan kita, jadi contoh kita. Nah itulah alasan kenapa kita minta berdiri orang yang di dalam rumah itu saat itu. Nah, kemudian diceritakan lagi oleh Allah pada ayat itu juga, fihi ayat
Nah, di dalam rumah itu ada ayat. Ada ayat PRT. Jangan pernah kita mengatakan ayat yang dimaksud itu tulisan tadi yang dibaca oleh itu. Kenapa? Zaman Nabi, semua catatan wahyu itu masih tertulis dari kertas kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat, apalagi buku. Kalau kita buku ini tahun 40 Hijriah apa? Zaman Utsman baru dibuat. Nah, 2 tahun Nabi wafat, barulah dikumpulkan catatan wahyu tadi, yang di tulang-tulang, kayu-kayu itu tadi, dikumpulkan. Dibuat juznya, dibuat nama suratnya, dibuat ayatnya. Itu pun penuh pertikaian. Kenapa penuh pertikaian? Kata sahabat, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi? Ada begitu tuh. Jadi tukar. Terus tukar kendaraan, kita tukar supir, tukar kendaraan. Jadi zaman Nabi itu seluruh catatan wahyu jadi tulang-tulang, batu-batu, kayu-kayu. Belum ada juznya, Pak. Belum ada nama surat, belum ada ayat. Ya. Nah, setelah 2 tahun Nabi wafat, barulah dibuat juznya, nama suratnya, ayatnya. Itu pun ribut. Kenapa ribut? Seketika terjadi perang Yamamah antara Abu Bakar, umat Islam melawan Nabi palsu, gugurlah 70 orang yang hafal wahyu. Jadi Imam Ali ini cemas dibangkit. Kalau cak ini kelak orang hafiz wahyu ini habis. Akhirnya musuhlah Umar bin Khattab, Mar, aku cemas nih. Kenapa nih? Dalam perang kemarin 70 ahli hafal wahyu gugur. Jadi maksud kamu apa? Malah kita kumpulkan tulang-tulang tadi, tulisan-tulisan wahyu tadi, kita buat juznya, nama suratnya, ayatnya. Apa kata Umar bin Khattab? Jangan macam-macam. Nah, jangan pernah sekalipun engkau memerintah aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Nah, itu dia. Nah, ini kan kadang-kadang kan musim perbidaahan. Selalunya bid'ah galau ceritanya kan. Bukan itu, Mar. Kalau kita lemah, baru kemarin betul-betul ngaji 2 tahun yang lalu. Generasi kita ini kelak semakin hari semakin banyak masalahnya. Pedomannya mana? Sedangkan catatan wahyu ada tulang-tulang. Iya, kalau kita bisa jagonya, kalau hilang cak mana? Kata Umar, iya juga. Akhirnya setujulah. Dibawa ke Abu Bakar. Waktu itu khalifah beliau. Ya sama baik. Adakah kalian berdua ini meminta saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah? Nah, masalahnya begini, durakan apa juga. Akhirnya dipanggillah Zaid bin Sabit, sekretaris Nabi. Jawabnya sama. Kesimpulannya mereka setuju. Barulah tulisnya nama surat, juznya, nama suratnya, ayatnya. Jadi juz, nama surat, ayat, Nabi tidak menyusun, Bu. Nabi tidak menyusunnya, Pak. Tolong kita catat ini. Nah, pada tahun 40 Hijriah, zaman Utsman baru yang dibukukan. Lama itu, 40 Hijriah itu lama, 30 tahun kemudian setelah Nabi wafat baru dibuat buku. Nah, pertanyaannya, fihi ayatu. Di dalam rumah itu ada ayat. Ayat apa? Jadi kalau kita tidak baca-baca, kita kira tulisan ini juga. Nah, rupanya ayat yang dimaksud ini bisa kita telusuri dari surat Al-Baqarah ayat 2. Di situ Nabi berkata,
Zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Ada ayatnya? Ada. Apa artinya? Sedemikian itu kitab, tidak ada keraguan padanya. Yang ngomongin Nabi, yang tak pernah megang buku, yang tak baca-baca, tapi ngomong kitab. Kata sahabat, juga Nabi kita. Malah kita tanya, mahwal kitab ya Rasulullah. Kitab itu apa ya Rasulullah? Ya kalau Nabi kita pernah megang buku. Kata Nabi, Alkitabul Quran. Nah, gampangnya dijawab, kitab itu adalah Quran. Kitab itu adalah bacaan. Apa bingung sahabat? Nabi kita baca-baca. Sudahlah kata Ali bin Abi Thalib, kita tanya langsung baik, intinya apa? Nah baru ditanya, ya Rasulullah, mahwal Quran. Dijawab oleh Nabi, yang jawaban itu ada pada surat Al-Ankabut ayat 49. Nanti tengok di rumah. Apa bunyinya? Bal huwa ayatu bainatu fi sudur allazina tuqini wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu adalah Quran, Quran adalah ayat dalam dada kamu. Nah, nunjuk dia. Kitab itu Quran, Quran itu adalah ayat ada dalam dada kamu. Dia menunjuk kepada roh kita itu. Nah, bawa betul begitu. Ayat itu adalah roh. Rupanya dalam rumah itulah ayat, dalam rumah itulah roh tadi. Nah, di situ kita berawal. Jangan sampai lupa, rumah ini rumah kita ini. Kalau balik besok jangan sampai lupa rumah ini. Tapi ingat, alamatnya harus jelas. Tidak jelas kok meleset. Aduh. Dari situlah kita berasal Bapak Ibu sahabat. Kemudian dibawalah kita ke dunia roh tadi, dimasukin ke kandungan emaknya, kebetulan nyo lanang. Jadilah kita nih lanang bangke. Casing kita nih lanang. Lahir jadilah lanang gitu. Dibawa lagi masuk ke dunia kandungan mak kita, kebetulannya casingnya tino jadilah ibu lurah. Itu. Jadi walaupun kita pelanang, rombongan ibu lurah Kotino, isinya sama Pak. Nur dalo itu, cahaya dalo. Itulah ruh. Ruh itulah rasa. Jadi kalau kita bapak-bapak tuh merasakan gula itu manis, ibu-ibu pasti merasakan manis. Kalau kita mengatakan kopi itu pahit, ibu mengatakan pahit. Disinilah awal agama itu dimulai. Imbang rasa. Nah itu. Jangan lemak di kita, sakit di orang. Gak boleh. Karena rasanya sama. Jadi lemak di kita, lemak perlu di orang. Ya kan? Dan lemak di kita, tidak lemak di orang. Nah kita tidak ni macam mana? Oh kita tidak yang lemak-lemak. Nah kalau tidak lemak-lemak, kasih kau orang lemak-lemak juga. Aman dunia ini. Iya Pak? Iya. Tapi kebiasaan kita lemak di kita, tidak lemak di orang. Urusan kita, urusan orang terserah. Itulah maka ribut saja itu. Makanya belago manjang ini. Nengok Indonesia ini maknya besar, makmur. Datanglah orang Inggris, hendaknya. Datang orang Portugisnya, hendaknya. Datang orang dicaplok. Itulah asal penjajahan itu terjadi. Nah, lemahnya baik. Itulah payah-payah membina negeri ini. Tahu-tahu dia gak kaca. Belago gitu. Itulah perang itu. Cobalah. Oh Indonesia pada ini enggak. Makmurnya enggak. Boleh kita numpang dikit itu. Berkawan kita, saling tolong kita, selesai. Ikut enggak. Nengok orang elok, kita enggaknya. Nah itu. Pembagian orang kita tikung, kita ambil. Pas ketawa, tersinggung dia. Ribut. Nah itu. Makanya seketika Nabi Adam nak dibuat, nak diciptakan oleh Allah, malaikat protes. Apa kata Allah? Ini ja'ilu fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di muka bumi itu khalifah. Artinya raja, penguasa, nanti ada rakyat-rakyatnya.
Kata malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, masih juga nak membuat orang dari bumi itu. Gelaknya pemusuh-musuhan, membenci-bencian, beriri-irian, membunuh-bunuhan, bertumpah darahan lagi. Kata Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lam. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah, mestinya cendekiawan akhir zaman harus tanya itu. Apa yang Allah tahu, malaikat tidak tahu, iblis tidak tahu. Apa itu? Turun aja ayat itu dikit. Wa alama Adam asma'akulaha. Nah, rupanya Allah mengajarkan kepada Adam ilmu tentang asma, tentang nama. Sayang 1000 kali sayang diartikan lagi macam ini. Dam, iko air, iko batu, iko pasir, iko telur, iko lionde. Diartikan saya itu. Ya model-model itu harus diajari kita dipacak muat. Kamu pendukung siapa? Jokowi. Nah, oh, pacaknya gitu. Kamu siapa? Prabowo. Kampret. Pintar gitu. Ya model-model ini tidak usah diajarkan. Rupanya Bapak Ibu saya hormati, unsur penciptaan itu ada 4. 1 zat, kedua sifat, ketiga asma, nama. Keempat if'al. Inilah yang diajarkan oleh Allah, asma ini, nama ini. Makanya awal surat Al-Alaq namanya ayat 1 bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul? Itu yang pertama kali diajarkan. Kenapa? Adam dulu yang diajarkan oleh Allah. Oleh Nabi Muhammad diajarkan dulu masalah nama tadi. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Pertanyaannya, siapakah yang dengan nama Tuhan yang dia menciptakan? Payah kita mencari jawabannya. Kata Nabi, tahu kamu jawaban siapa dengan nama Tuhan? Tidak tahu ya Rasulullah. Ingin tahu? Ingin tahu ya Rasulullah. Oke. Yang dengan nama Tuhan itu dia ada dalam dado kamu masing-masing. Nah, balik lagi dia. Itulah roh kalian. Roh itulah diri kalian sebenarnya. Nama yang keberapa ya Rasulullah? Nama yang ke-7. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Nah, mukmin itu artinya orang yang percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Rasul. Cak mana roh ini bisa percaya kepada Tuhannya? Bukan karena banyak baca buku, bukan karena banyak dengar ceramah. Memang dia pernah berdoa dengan Tuhannya, melihat kepada Tuhannya, mendengar suara Tuhannya. Seketika Tuhan bertanya, alastu birabbikum, adakah tidak aku di Tuhan kalian? Lah kalau dia nengok, katanya dengar, dijawabnya, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami menyaksikan. Nah, sejak itu semua roh itu percaya kalau Tuhan itu ada. Makanya dia diberi gelar oleh Allah, orang yang percaya kepada Tuhan atau al-mu'min. Itulah asalnya kenapa setiap roh itu bernama dengan nama yang satu, namanya al-mu'min. Itu kan tidak apa? Al-mu'min itu kita yang agamanya merek lain, bukan. Tidak itu ceritanya itu. Al-mu'min itu adalah nama semua ruh. Nyoidak laki-laki, tapi ada dalam dada laki-laki. Nyoidak perempuan, tapi ada dalam dada perempuan. Dia bersaudara. Sampai di dunia, dia pecah. Ada agamanya A, B, C, D. Itu tidak masalah. Kenapa? Itu efek dari berbedanya kapasitas akal pikir. Otomatis berbeda pun cara beramal. Jangan kita ributi. Apa agama itu? Nah mulai.
Apa agama itu? Nah, makanya ribut. Padahal itu adalah sebuah perjalanan menuju kesempurnaan. Biasa baik. Kalau Bapak Ibu baca sejarah Nabi Ibrahim, dia mengatakan Tuhan itu matahari. Nah, ini baru Tuhan ini. Kata dia, matahari itu apa? Tidak. Muncul bulan, nah ini baru Tuhan. Besar tapi dingin. Tidak juga. Muncul bintang, ah ini Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan tidak syai'in. Allah tidak marah. Ibrahim mengatakan bintang bulan matahari Tuhan tidak marah. Itu proses. Biasa baik. Jangan salahkan. Nah, itulah kunci agar kita aman berwarga negara, agar ada saling puncak-puncak keyakinan. Termasuk pemahaman. Nah, balik ke cerita itu tadi. Diambil roh tadi, masuklah ke dunia, masuk ke dunia mak kita, masuk ke tubuh kita, ke hati, lahir. Pas lahir, tergelak apa nangis? Ada yang tergelak? Tidak ada. Ibu tahu kenapa dia nangis? Nyo nangis itu karena nyo lupa 9 hal. Siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri, siapa diri sebenar diri, dari manusia dan mana tak pernah. Nyo lupa 9 hal, maka nyo nangis. Ya. Oleh itu kata Nabi, azankan sebelah kanan, qomatkan sebelah kiri. Kenapa ya Rasulullah? Lakukan aja dulu, langsung ceritakan. Diazankan kanan, qomatkan kiri, tenang, bayi diam, dia bahkan apa maksudnya? Ternyata di sini ada juga ya suara azan. Ternyata di sini ada juga ya iqamah. Artinya azan dan iqamah bukan di dunia ini lahirnya, di Baitullah tadi. Nah itu ceritanya itu Pak. Maksudnya tenang. Nah, mulai kita masuk pada cerita kematian. Yakin bakal hidup selama-lamanya ini? Pasti mati? Pasti keluar dari tubuh? Oh, harus balik? Kemana balik? Baliknya ke Baitullah. Teorinya, wah istilah bangkit itu teorinya. Cara itu cak mano. Nah itulah diajar oleh Rasulullah kepada kita selama ini. Kata Nabi, itu dulu asalnya di Baitullah situ. Turun di dunia, masuk ke tubuh kita, diparing di hati, lahir. Nah, cara masuk Baitullah itu cak ini kata Nabi. Cak mano? Gak baca. Baitullah itu di negeri Bakkah jauh. Di luar seantero alam semesta. Tidak akan bisa kita ngingetnya lagi. Nah, oleh karena itu, negeri Bakkah tadi dijadikan Mekah di bumi. Nah, itu asalnya. Baitullah tadi dijadikan Ka'bah sebagai tandon. Makanya, untuk latihan kembali tadi, kata Allah dan Rasul, dirikan sholat. Nah, maksudnya sholat itu artinya menghubungkan rasa kita kepada Allah. Bisa? Jawabnya tidak bisa. Harus ke Rasul dulu, karena Rasul itu wasilah. Di mana Rasul? Rasul ada di Baitullah. Baca situ, kita baca. Jadilah pada Ka'bah saja. Nah, itu ceritanya itu. Nah, itu waktu keluar ayat yang berbunyi, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali satr. Dari mana baik kamu keluar, di mana baik kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ingat, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Allah yang berkata melalui Rasul, Rasul berkata kepada kita. Kita yang mana? Kita yang mana? Kita yang baca mendengar di telinga, baca melihat di mata, baca berkata di lidah, baca merasa di hati, baca berpikir di otak. Siapa dianya? Roh. Nah itu dia. Ini cerita rohnya lah, cerita gitu nih. Kalau telinga, kalau pun ada baca dengar.
kalau roda ado. Mato kada baca lingo kalau roda ado. Lidah kada baca ngece kalau roda ado. Hati kada baca maraso kalau roda ado. Otak kada baca pikir kalau roda ado. Jangankan roda ado, kita tidur baik hilang segala hal. Betul Bu? Kenapa? Nah, itulah cerita Nabi Muhammad kepada sahabat. Kamu buka surat Az-Zumar ya sahabatku, baca lelo yo. Allah yang menggenggam roh orang yang sudah mati. Az-Zumar ayat 42. Allah yang menggenggam roh orang yang masih hidup waktu sedang tidur. Nah, artinya roh orang mati, roh orang tidur, waktu itu keluar, Pak. Keluar. Makanya telinga dapat fungsi lagi, mata dapat fungsi lagi, hidung dapat fungsi lagi, lidah dapat, pokoknya dapat fungsi kalau. Nah, menahan yang satu karena bangkainya lah hancur di tanah, melepaskan satu karena bangkainya tergolek di kasur. Tapi Pak Ustadz kalau rohnya keluar, ngakunya masih bernafas. Ah, kan itu, ya kan? Kenapanya? Oh kanan, oh kiri, kadang-kadang ngigau pun. Kan gitu. Nah, untuk menjawab ini lari ke surat At-Tariq. Biar Quran ini laku, Bang. Quran itu udah laku negara tadi yang nguraikan cerita itu. Ah itu. Lari ke surat At-Tariq. Di situ ada cerita yang bunyinya, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indatik yakhruju min bani sulbi wa tarayq." Hendaklah manusia, nah itu, hendaklah manusia itu memikirkan, ini itu dibuat dari apa? Sesungguhnya manusia itu kami ciptakan dari air sulbi. Maksud itu orang pasarnya air laki-laki. Jangan didalami lagi dalam makna. Jadi yang namanya manusia itu Bapak Ibu, yang terbuat dari air sulbi. Karena kita sekolah dulu, minimal SMA, ada pelajaran namanya sistem sel laki-laki, sel perempuan. Ada Ibu Lurah? Ada. Sel laki-laki namanya spermatozoa, betul? Sel perempuan namanya ovum. Spermatozoa ini palanya cak telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk, betul? Lah hidup kan? Hidup kan? Nah, dia masuk ke rahim ibu, ya, dia berkembang di situ. Dia sudah hidup, sudah bernafas, sudah berlari, sudah berkembang. Sementara roh belum ditiup. Itu jangan kita lupa itu. Ternyata cikal bakal tubuh badan jasad itu sudah hidup, padahal roh belum masuk. Nah, yang hidup dalam tubuh kita saat itu, itulah yang namanya manusia, itulah namanya insan, itulah namanya jiwa, itulah manusia. Harus dibedakan. Jadi yang manusia itu yang terbuat dari air. Kalau itu bukan manusia, Pak, maaf ya. Manusia itu siapa, Pak Ustaz? Manusia itu casing kita nih. Kalau kita dari Allah, nah, ruh tadi gitu, ditiup masuk ke dalam manusia. Selesai, keluar, balik lagi. Ini adalah manusia. Itu. Jadi, dijelaskan oleh Nabi Muhammad, sewaktu kamu sedang tidur, roh kamu keluar. Nah, itu dia. Yang tinggal apa? Manusiamu, insanmu, jiwamu. Yang dulu pernah hidup dalam tubuhmu seketika roh belum masuk. Itu cerita. Itu. Dan dalam kajian Al-Quran ini, kalau diuraikan ini laku pelani, Pak. Itu kadang-kadang tadarus bulan puasa itu baca juz 1 sampai juz 30, baca baik. Ditanya apa hasilnya, Pak? Dalam berapa kali katam. Pas dengan cerita itu bingung gitu. Kenapa? Tidak kita bedah, tidak kita dalami. Padahal tadarus itu artinya mempelajari, mendalami. Ya tidak kita dalami, kita baca. Tapi tidak apa-apa. Kan kita kan kalau ceramah kan gitu kan ini. Lanjut. Nah itu Pak. Jadi kalau roh ini tidak ada di tubuh kita, tubuh tidak berfungsi. Nah itulah makanya yang sholat itu, yang berhubungan dengan Allah itu adalah roh tadi.
adalah mukmin tadi. Maka dikatakan as-sholatul mirajul mukmin. Sholat itulah saat naiknya mukmin kepada Tuhan. Jadi dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu. Wajah roh itu bukan iko. Iko wajah tubuh. Wajah roh itu apa? Ingatan, perasaan, kesadaran. Nah itu yang lari ke Masjidil Haram tadi. Itu yang tegak depan Ka'bah tadi. Mengambil sebagian makam Ibrahim. Berdirilah elok ke situ. Cak itu cara mati gitu tadi. Nah kalau kamu lah sampai ajal, bisa kamu laksanakan ini, mudah-mudahan kamu mudah. Timbul pertanyaan, lama pernah ke Ka'bahnya? Nah, pertama, Ka'bah itu tanda Baitullah. Kedua, ada yang lupa orang tua kita buka rasionya. Boleh saya buka malam Pak? Boleh Bu? Boleh Pak? Nanti saya minum dulu gitu. Jadi ibu-ibu pernah hamil? Pertanyaannya tak perlu dijawab, tapi menajamkan. Jadi Bu, waktu ibu hamil itu usia sebulan itu baru jiwa itu. Naik 2 bulan jiwa, 4 bulan 10 hari baru roh didatangkan dari Baitullah tadi. Nah, dari Baitullah tadi nak masuk ke dunia ada batas pintu gaib namanya Babu Salam. Mungkin sempat ke Babu Salam. Babu Salam itu tertulis di atas pintu Ka'bah. Babu Salam, pintu selamat, pintu balik ke negeri selamat, itu pintu. Kenapa tidak diuraikan hari ini? Karena tukang urainya ada belakang, kita tunggu. Yaitu rupanya Bapak Ibu saya hormati, tak satu pun roh yang dari Baitullah pasti dia lewat di tempat tentang itu. Posisinya pas di Hajar Aswad. Dari situlah keluar masuk ke dunia, masuk ke kandungan ibu-ibu. Nanti kalau sampai ajal habis masuk, kematian itu sampai, baliknya ke situ lagi ya, kata Nabi. Ini tepek. Itulah alasannya kenapa kita sholat. Itu alasannya kenapa kita ngadep ke Ka'bah. Bukan kita nyembah batu, untuk apa nyembah batu? Orang yang begini kita perlu nyembah, tidak ada sedikit. Nah itulah intinya Bapak Ibu saya hormati. Pacak-pacaklah kita dengan ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita berada di situ. Makanya wa aqimi sholah li zikri. Kamu mendirikan sholat itu dengan ingatan, bukan dengan badan. Inilah alasannya kenapa antara sembahyang dengan sholat sama. Sembahyang itu adalah tegak, ruku, itulah sujud. Allahu Akbar sampai salam. Kalau sholat menghubungkan rasa diri ke tempatmu. Nah, jadi tidak tinggal tanya gitu. Selama ini kita sembahyang apa sholat? Allahu Akbar, mulai hidupkan hadisan. Apalah kira-kira loka konsumsi gitu lah, lotek, lontong atau ya bapak-bapak lain lagi. Setelah kita nak mancing ke Pulau Bay. Apalah umpan yang pada telur turunggo atau apa? Dalam sholat membahas itu. Itu tandanya bakal tidak ke Bali. Sampai ajal kita bingung balik kemana. Kenapa tidak pernah latihan? Lagi latihan baik Pak. Kalau ada Piala Dunia bola kaki itu lah latihan. Yang menang cuma 3 kelompok. Juara 1, juara 2, 2, 3. Yang lainnya mana? Bukan mereka tidak latihan, mati-matian, habis biaya, habis waktu. Tidak menang. Maka kita tidak pernah latihan nak menang. Ada ceritanya. Nak balik itu tidak ada itu. Makanya Bang, saya pun jarang diundang Bang. Tapi kalau saya muncul, saya ceritakan. Kalau inilah yang dibawa oleh bapak-bapak, ibu-ibu balik lah. Maka saya tidak pacak lucu. Kalau saya bukan pelawak.
Aja itulah cerita. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita kok masih ada sifat iri ke kawan? Sifat benci, sifat dengki, kadang-kadang dendam, bahkan menghancurkan orang. Kenapa? Karena dalam hati itu ada penyakit. Siapa baik? Napa Abu Fikri, nak Ustaz Mano, asalkan dia adalah manusia, ada roh dalamnya, dalam dari itu ada penyakit. Mulai daripada pantang kerintasan, ya, saya baca nengok orang kayu dikit, orang besar dikit, beras dikit, mulai iri gitu. Padahal orang berhasil itu usahanya, apa urusan dengan kita? Ngapa perlu kita yang iri ke benci ke orang itu? Sudah itu pantang kerendahan, lupa ngatakan yang terhormat Bapak Ano, mulai ngomong, tidak tahu Bapak itu siapa saya. Nah, pada kita lupa, itu betul badannya agak kecil, ada nampak. Sudah tuh ada pantang kekurangan, lah banyak lah cukup, masih juga ngambil yang lain. Pantang tersinggung, 4, itu sifat manusia. 4 sifat yang disatukan memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, logan, sombong. 10 tambah 4 muncul 3 sifat, benci, dendam, menghancurkan. Itulah penyakit yang ada dalam hati setiap kita. Kalau tidak dikurang-kurangi, bahaya itu. Apa bahayanya? Di qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Kalau penyakit itu dikembangkannya terus, diuraikannya terus, dibawa di kemana-mana terus, tunggu akan kutambah penyakit itu kata Allah. Di mana tambahan? Merembet ke badan. Jadi walaupun tidak dokter, kita diberitahu oleh Allah dan Rasul bahwa badan itu sakit bukan karena sakit, tapi memang ada sumber. Sumber penyakit itu di sini. Itu. Kita lagi riang-riang, lagi terdelak-delak. Tahu-tahu datanglah orang yang kita benci. Hilang riang itu, Pak. Iya, Pak? Iya. Wahai, lapar nih, boleh makan. Datang orang yang kita benci. Wah, datang dulu Bapak ini. Hilang selera makan. Ini menunjukkan bahwa kebencian kepada orang lain mempengaruhi. Awal lapar, hilang selera makan. Lapar. Mah, nah muncul mah. Itu dia. Sederhana bahasanya itu. Maka fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Kalau tidak dicabut oleh Allah penyakit itu, maka merebet ke badan. Maaf bapak-bapak ibu saya hormati, saya tidak tahu kita ini penyakit apa tidak. Saya kasih tahu. Kalau kita sakit, obatnya cuma itu. Bersihkan hati, terterapkan jiwa, elok-eloklah orang. Jangan itu berat ini. Kenapa? Kenapa harus iri? Kita sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kekurangan. Bangkit punya kelebihan, itu yang dimiliki. Kita juga punya kelebihan. Kelebihan bangkit kita tidak punya, kelebihan kita tidak punya. Kan sama. Nah, mari kita sama-sama kita mengembangkan bakat kita masing-masing. Ya, profesi kita masing-masing. Tidak perlu kita iri dengan profesi orang lain. Itu tidak. Lemaknya selalu itu kayu. Hebat, naik pangkat terus, macam-macam. Tidak sadar gitu. Itu peranan mereka. Kita kan sering nonton film. Katakanlah kan teman-teman kita dulu kan nonton film Roma Irama. Zaman kita dulu Roma Irama itu padek yang jalan. Kita tengok yang namanya bintang film yang jagoan itu rumahnya besar, mobilnya elok, betas, bergaya, belaka. Setelah OB-nya lain lagi pakaiannya, tukang sapunya lain lagi, yang bajingannya lain lagi. Nah, dalam film itu bermusuh-musuhan, berperang-perangan, berbunuh-bunuhan. Tapi sehabis film itu, selesai film itu, yang diterima oleh bintang film bukan rumah besar tadi, itu rumah produksi. Bukan mobil bagus tadi, itu mobil produksi. Yang diterima oleh bintang film di honornya doang. Itu. Nah, itulah kita kok. Nanya pangkat tinggi apa itu peranan dia. Pas dia balik pada Allah, honornya itu di bawahnya. Mana ada kita tengok orang yang meninggal bawa rumah? Ada. Ada tak?
produksi. Tidak ada kita bawa duit. Yang dibawa cuma honor doang. Nah itulah yang namanya amal kata orang tua gitu. Harus kita paham. Jadi usah kita iri dengan kawan berhasil menang terus bangkit. Ya kan kita hebat beliau. Besok bantu ya. Itu jangan disalah-salahkan. Nah kita jangan perlu niru beliau karena bakat itu belum di situ. Itu tidak bangkit bisa, aku tidak bisa. Pas main tidak menang-menang. Nah bukan itu bidang kita. Cari bidang itu apa? Nah itu Pak, saya itu Pak tidak pacak kecuali nyapu jalan itu. Jadilah penyapu jalan yang baik. Kan itu. Bersihkan elok, rapikan. Yuk hari orang lewat, bersih rumah itu, bersih jalan itu. Siapa yang boleh? Ibu itu. Mungkin ada rezeki, ibu bersihku. Tapi ada rezeki. Itu. Lewat lagi orang. Bu, siku, ada rezeki. Apa rezeki? Coba lah anggota dewan tidak setiap pun ada duit. Pak, siku Pak. Tidak. Itu maksud saya tadi. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan. Jangan nengok kelebihan orang. Pokoknya tengok kelebihan kita apa. Yang penting kita syukuri. Lanjut. Jadi, itulah cara mati Bapak Ibu sahabat. Sholatlah dengan baik. Ka'bah itu kiblat. Nah, Ka'bah itu kiblat kan? Kita ada di situlah kita tegak, rukuk, tidak sujud dalam perasaan. Itu kan? Supaya apa? Supaya di situ dicabut penyakit hati. Dan ada ayatnya Pak Ustaz, ada. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghairin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, disitulah saya menyabut penyakit hati dada mereka. Artinya air zam-zam di bawahnya. Nah, kita dekat di sini. Dalam ingatan kita, dalam perasaan kita, dalam kesadaran kita. Kan? Nah, kalau kita baca aja itu, di samping kemenangan kita tahu masuklah di sini. Yang kedua, kemenangan kita dicabut penyakit hati. Nah, kalau dicabut penyakit hati kan enak gitu. Nengok kawan kayu gitu senang. Kawan sukses gitu senang. Itu bisa naik mobilnya. Kalau dia dibatasi masuk, kan lumayan itu. Nah, kalau kita benci ke kawan, tidak ada perbendaraan itu. Rugi. Nah, itulah Bapak Ibu saya hormati, yang terpenting bagi kita yang masih hidup. Kalau yakin besok lusa nak balik kepada Allah, itulah cara balik. Nak dalam-dalamnya lain kali karena panjang dua abang ya. Ikut bela sejam juga Bu. Boleh tidak jam? Jam 10 nah kan? Ya Pak ya. Balik pada orang tua kita Allah, Bapak Haidir Effendi bin Jahri. Nah, beliau ini kan lah keluar dari tubuh, lah keluar dari dunianya. Di mana beliau sekarang? Tidak tahu kan? Makanya kata Nabi, adakan ritual sholat jenazah. Untuk apa? Untuk membantu dia. Adakan ritual doa. Untuk apa? Membantu dia. Jadi segala sesuatu yang ada yang akan kita berikan kepada beliau adalah dalam bentuk doa. Dikasih PT tidak baca lagi, mobil tidak baca lagi, harta tidak baca lagi, doa. Jadi harga doa bagi beliau ini mahal, paling mahal. Ya Bu. Oleh karena itu mari kita ikhlaskan doa untuk beliau, biar beliau itu dapat biaya untuk berjalan kepada Allah itu lebih mudah, lebih ringan. Kalau tidak tahu jalan, kalau ada PT banyak jadi bisa bayar. Nah maksudnya. Tapi kalau PT tidak ada, ongkos dannya doa kurang, bayar. Tekatung-katung kawan. Ya Pak? Bentuknya bicara sama jadi serius. Jadi itulah. Dalam kali. Iya. Ya Pak ya, Ibu ya. Itu aja ya. Lain kali kita ketemu lagi dalam tema yang lain, apa nuzul Quran, apa lagi. Pokoknya banyak itu cerita Islam yang spesifikasi itu. Ya Bang, maaf ya Bang, tak baca dilanjutkan lagi. Wah, pegal-pegal. Bukan itu. Oke. Mari kita berdoa kepada Allah, kita ikhlaskan doa ini. Semoga apa yang kita doakan ini sampai kepada beliau dan bahkan membantu beliau dalam kesulitan perjalanan. Baik.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa bil khususan ikhwana ismuhu Khairir Effendi bin Jahani wa lahum kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Karim. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini secara syariat kami hadir di rumah ini ya Allah. Namun secara hakikat kami telah hadir di hadirat Engkau. Kehadiran kami dengan dosa kami yang banyak, kesalahan kami yang banyak, kekeliruan kami yang banyak. Oleh karena itu ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa kaum kerabat kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, wabil khusus dosa saudara kami Khairir Effendi bin Jahani. Allahumma ya Allah, terimalah beliau sebagai hamba yang soleh. Mudahkanlah langkah beliau Engkau ya Allah. Amin. Seandainya kubur beliau alam beliau sempit, maka lapangkanlah. Seandainya kondisi beliau sulit, maka mudahkanlah. Seandainya beliau tidak sampai kepada Engkau ya Allah, maka sampaikanlah. Satukanlah beliau bersama hamba-Mu yang beriman, beramal soleh, hamba-Mu yang bertakwa, hamba-Mu ahli surga ya Allah. Sesungguhnya Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kesabaran bagi kami semuanya, anak turun beliau, wabil khusus keluarga beliau. Jadikanlah kami selalu mendoakannya, selalu mengingatnya dalam setiap saat. Sesungguhnya Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana fataqabbal minna sholatana wa siyamana wa takhasu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa qira'atul qur'anina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendoakan beliau ini. Semoga doa kita tadi dikabulkan oleh Allah, dan memberikan manfaat kepada beliau. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah wa tasbih yang dimuliakan Allah.